Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya pagi ini berikan tema, judulnya adalah penolong yang lain. Ya, mari kita baca ayatnya saja langsung ya. Yohanes pasal 14. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-16. Yohanes 14 kita baca sama-sama ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau bicara bagian awal begini dulu ya, untuk melandasi tentang seorang penolong yang lain ini. Roh Kudus Tuhan taruh dalam diri kita orang percaya. Bahwa begini, karya keselamatan atau karya penyelamatan itu sesungguhnya Bapa yang merancangkan. Saya ulang dari awal, ini landasan buat iman Kristen kita. Bahwa karya keselamatan itu Bapa yang merancangkan dan dilaksanakannya oleh Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini melaksanakan rancangan Bapa. Lahir ke dunia, kemudian kita sama-sama tahu dia mati, menebus dosa kita. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Lalu gak langsung naik ke sorga, masih 40 hari Yesus ada di dunia ini. Menyatakan kebangkitannya kepada murid-muridnya, bahkan kepada 500 orang sekaligus menjadi saksi dari peristiwa dia mati dan dia bangkit. Kemudian hari ke-50-nya dia naik ke sorga. Nah, hari ke-50 dia naik ke sorga. Saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini. Setelah dia naik ke sorga, kemudian dilanjutkan misinya Yesus melaksanakan kehendak Bapa dalam karya keselamatan itu. Dilanjutkan misinya oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain sebetulnya kematian Yesus di kayu salib yang darahnya ditumpahkan mengampuni dosa-dosa kita. Itu menjadi pembuka jalan. Untuk apa membuka jalan? Roh Kudus itu diutus dan tinggal selamanya dalam diri orang percaya. Nah, saya ingin tunjukkan dalam ayat ini sekali lagi. Kenapa Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita? Pembuka jalannya adalah karya keselamatan Yesus yang menebus dosa kita. Jadi ternyata misinya Yesus melaksanakan tugas Bapa dilanjutkan tongkat estafetnya oleh Roh Kudus. Sekarang karyanya adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kalau zaman dulu orang Kristen lama barangkali tahu logi ini. Mungkin saudara tahu logi ini yang lama-lama, yang sudah opa, oma 60-50 tahun ke atas mungkin tahu logi ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Itu sih lagu sekolah minggu kayaknya zaman dulu. Waktu saya anak-anak sekolah minggu umur 9 tahun, 10 tahun. Suka nyanyikan lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ternyata penolong kita bukan cuma Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, penolong itu digantikan, dilanjutkan misi itu oleh Roh Kudus. Mari saya baca ulang saja sekali lagi ini ayat ya, supaya kita memahami bahwa Yesus digantikan sebagai penolong oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 saya baca ulang sekali lagi. Begini kata firman Allah. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa. Minta apa? Pasti penting yang diminta. Dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu, perhatikan kalimat ini, seorang penolong yang lain. Seorang. Ini maksudnya Roh Kudus, seorang penolong yang. Jadi Roh Kudus itu seorang. Kalau Roh Kudus disebut seorang, berarti Roh Kudus itu adalah pribadi yang punya perasaan. Bisa tersinggung, bisa tersakiti, bisa kecewa dengan perbuatan kita. Bisa marah, yang namanya perasaan. Kalau kita melanggar terus, apa instruksi daripada Roh Kudus, dia seorang. Jadi Roh Kudus disebut sebagai penolong, dia adalah seorang penolong yang lain. Kenapa diberikan pada kita? Supaya, ini kata tujuan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong kita itu selama-lamanya. Nah,
Saya mau coba terangkan dulu pada bagian kata seorang penolong yang lain. Kata seorang atau penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Itu kalau diterjemahkan dalam teks aslinya bahasa Yunani, kata penolong yang lain itu dengan kata allos parakletos. Allos parakletos itu artinya adalah penolong yang lain ini yang datang dalam keadaan yang sama dengan penolong yang pertama. Maksudnya apa? Bahwa Roh Kudus itu penolong yang datang keadaannya, eksistensinya, keberadaannya. Dia itu penolong Roh Kudus sama dengan penolong yang pertama, sama dengan Yesus. Maksudnya apa ya? Sederhana saja maksudnya. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu bisa menyembuhkan, Roh Kudus pun bisa menyembuhkan. Kalau Tuhan Yesus bisa memberikan damai sejahtera, Roh Kudus pun sama. Dia penolong bisa memberikan damai sejahtera. Dia fungsinya, tugasnya itu sebagai penolong. Kalau Yesus ketika melihat orang yang kekurangan, tidak bisa makan, kelaparan, Yesus bisa kasih berkat, bisa tolong kasih makan. Roh Kudus pun sama, dia pun bisa memberkati kita, bisa memberikan makan kita, memelihara kita. Kuasanya sama, keberadaannya sama. Makanya penolong yang berikutnya itu Roh Kudus sama dengan penolong yang pertama. Kalau Yesus bisa memberikan solusi jalan keluar buat masalah umatnya, Roh Kudus juga sama bisa kasih solusi. Bisa memberikan jalan keluar buat apapun yang dihadapi masalah umatnya. Hari ini saya cuma ingin meyakinkan, tanam dalam imanmu. Roh Kudus ini kuasanya sama loh dengan Yesus. Kenapa kalau kita bisa percaya Bapa itu berkuasa? Kenapa kita orang percaya bisa percaya anak Allah itu Yesus Juru Selamat kita berkuasa? Apakah Anda percaya Roh Kudus yang ditanam, ditaruh dalam diri kita itu kuasanya juga sama? Bisakah Anda percaya pagi ini bahwa Roh Kudus itu penyelamat kita, penolong hidup kita? Kuasanya sama dengan Bapa, kuasanya sama dengan Yesus. Seperti itulah kuasanya Roh Kudus. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit di masa 2000 tahun yang lalu, keberadaan kuasa Roh Kudus juga sama bisa sembuhkan kita yang sakit. Asal penekanan saya adalah kita percaya pada kuasa Roh Kudus yang tinggal sebagai penolong dalam hidup setiap kita. Mari saya bawa saudara kembali lihat ayat ini next. Saya baca ulang sekali lagi ya, supaya Anda paham. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya tulis di kalimat bawahnya, saya perjelas. Jadi sebetulnya di mata Yesus, mungkin bukan di mata kita. Di mata kita merasa hebat. Di mata kita, saya nggak butuh Roh Kudus dalam diri saya. Bisa begitu tuh orang. Di mata kita mungkin kita nggak perlu siapa-siapa, saya bisa kok, saya punya segalanya. Tapi saya mau katakan, di mata Tuhan, mungkin bukan di mata kita. Di mata Tuhan, di mata Yesus. Kita manusia itu ternyata membutuhkan pertolongan Tuhan selama-lamanya. Makanya ayat ini berkata supaya Ia menyertai kamu sebagai penolong, maksudnya selama-lamanya. Bukan 1 minggu, 2 minggu. Ya, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Jadi saya ingin nyatakan kepada saudara, di matanya Tuhan Allah kita itu ternyata lemah. Di mata Tuhan kita itu butuh pertolongan selama-lamanya. Ketika saya baca bagian ayat ini, saya bertanya-tanya. Ya, selemah apa kehidupan kita? Saya bertanya-tanya, makanya saya tuliskan di sini. Itu bagian pertanyaan di hati saya. Sampai Tuhan Yesus ketika naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi penolong kita selama-lamanya. Karena di mata Tuhan, selemah apa kita? Saya tulis ini, selemah apa atau separah apa sebetulnya? Serapuh apa kehidupan orang percaya sebetulnya tanpa Roh Kudus? Sampai Yesus berkata, Roh Kudus diutus menjadi penolong yang lain tinggal dalam diri kita. Itu menjadi penolong itu selama-lamanya.
durasinya selama-lamanya. Makanya muncul pertanyaan ini, serapuh apa ya kita tanpa Roh Kudus? Selemah apa? Setidak berdaya apa sih sesungguhnya realita hidup kita tanpa Roh Kudus itu ada nyata dalam hidup kita? Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Sebab ketika saya merenungkan hal ini dan saya bertanya-tanya, selemah apa ya hidup saya, hidup kita tanpa Roh Kudus menolong, menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan ingatkan saya 2 ayat. Yang pertama Roma pasal 3 ayat 11. Yang kedua adalah Roma pasal 7 ayat 18 dan ayat yang ke-24, saudara. Saya diingatkan ayat itu, Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24 dan 24. 2 ayat itu Tuhan ingatkan sama saya. Saya tunjukkan ya. Saya berharap Anda bisa mengerti pada bagian ini. Serapuh apa ya, selemah apa, setidak berdaya apa kita tanpa Roh Kudus ada di hidup kita. Tuhan ingatkan saya ayat ini. Roma 3 ayat 11. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Lalu tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Garis bawahi, perhatikan 2 kali kalimat kata yang diulang. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya ingin berkata pada saudara bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah tinggal dalam diri kita sebagai penolong, ayat ini katakan tidak ada orang mencari Allah. Dengan kata lain, kalau pagi ini kita bisa mencari Tuhan, kita bisa mencari firman, rindu sama firman, rindu datang sama Tuhan, itu sebetulnya bukan karena kita, karena Roh Kudus yang menarik hati kita. Jelas ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nggak ada seorang pun, berarti termasuk kita dong. Jadi kalau hari ini kita bisa rindu Tuhan, cinta Tuhan, rindu firman, cinta firman, rindu akan menikmati hadiratnya. Itu karena memang pertolongan Roh Kudus yang menarik kita, membawa kita rindu sama Dia. Saya pernah mengajarkan sama saudara, kalau Anda masih ingat, karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita itu 2 hal. Pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus memberikan kerinduan, memberikan keinginan dalam diri kita. Pekerjaan Roh Kudus 2. Yang pertama memberikan kerinduan, memberikan keinginan. Yang kedua memberikan kita kemampuan. 2 perkara yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Memberi kerinduan, kasih keinginan. Kedua, memberikan kemampuan untuk melakukan. Makanya seringkali kita dengar banyak hamba Tuhan berdoa. Ketika firman akan disampaikan, biarlah firman yang kami akan dengar dan kami terima, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Sering kan Anda berdoa seperti itu? Dan pasti ada familiar sering kali mendengar doa seperti itu. Ketika firman disampaikan kita berkata, aduh gak sanggup aku melakukan. Makanya kita berkata Roh Kudus berikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Kadang rindu saja gak cukup. Butuh dikasih kemampuan oleh Roh Allah. Makanya pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. 1, memberikan kerinduan. 2, memberikan kemampuan. Kita tidak akan mampu cari Tuhan. Kita tidak akan mampu rindu sama Tuhan, pengen datang sama Tuhan, kalau Roh Kudus tidak memberikan kerinduan dan kemampuan sama kita. Jadi jelas hari ini kalau kita bisa bangun pagi, orang lain masih tidur barangkali. Orang lain mungkin sudah bangun tapi mengerjakan aktivitas yang lain. Tapi kita begitu antusias, pagi ini Anda begitu bergelora, meskipun online lewat YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, Anda rindu dengar firman, Anda rindu memuji Tuhan, Anda rindu, aku rindu cari Tuhan. Siapa yang menggerakkan rindu? Bukan sekedar diri kita loh. Bahkan bukan diri kita. Roh Kudus dalam diri kita yang memberikan kerinduan. Dari tadi malam Anda berangan-angan, aku rindu besok pagi doa pagi. Aku rindu nanti sore jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Aku rindu datang cari Tuhan. Rindu mengalami pengurapan kuasa Roh Allah. Ada kerinduan. Kerinduan itu datang dari Roh Allah. Sang penolong kehidupan kita. Dan dikasih kemampuan. Jadi jelas
Tanpa Roh Kudus di mata Tuhan kita lemah. Di mata Tuhan kita rapuh. Serapuh apa, selemah apa. Tanpa Roh Kudus menolong kita, kasih kerinduan, kasih kemampuan. Tidak ada seorang pun, kata Alkitab, yang datang cari Tuhan. Jadi setiap kali kita datang cari Tuhan, itu Roh Kudus dalam diri kita yang memberi kerinduan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudusnya. Menolong setiap kita. Rindu baca firman, rindu rendahkan diri. Setiap kali ada gerakan kerinduan, itu Roh Allah yang memberikan kerinduan. Saya tunjukkan ayat yang keduanya pada Roma pasal 7 ayat 18 dan ayat 24. Saya jadikan satu. Ini ayat yang kedua, perhatikan. Sebab aku tahu, kata Paulus, ini istilah saya apa? Curhatan daripada Paulus. Ini curahan hatinya. Dia menceritakan kondisi hidupnya sesungguhnya seperti apa. Seorang rasul gitu loh. Ini rasul yang ngomong. Ini rasul yang sedang curhat kepada kita. Apa curhatan Paulus? Sebab aku tahu, kata sang rasul Paulus, bahwa di dalam aku, dalam dirinya, yaitu di dalam aku sebagai manusia, manusia biasa, manusia daging, tidak ada sesuatu yang baik. Itu Paulus yang katakan rasul, dalam diriku tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, kehendak manusiawi, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Toh firman yang katakan, firman itu kebenaran. Kebenaran firman yang menyatakan pada kita. Dalam diri kita manusia jasmania kita. Manusia daging kita, kata curhatan firman Allah ini. Tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada satupun yang baik. Kalau toh ada kerinduan, ada keinginan. Keinginan itu kata firman Allah, nggak ada yang baik. Seperti zamannya Nuh. Semuanya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Semuanya perbuatan manusia memilukan hati Tuhan. Toh isi hatinya keinginan manusia. Ini firman yang menyatakan, firman itu kebenaran, mengatakan dalam firman Allah ini, bahwa ternyata segala keinginan, kehendak dalam diri kita, kerinduan, tidak ada satupun yang baik. Lanjutnya ayat 24 kita loncat sampai sang rasul Paulus berkata begini curhatannya, aku manusia celaka. Serapuh itukah kita? Ya, di mata Tuhan kita lemah. Makanya di mata Tuhan kita itu butuh penolong. Durasinya bukan 1 bulan, 2 bulan. Durasinya bukan 1 tahun, 2 tahun. Selama-lamanya di mata Tuhan kamu butuh pertolongan Roh Allah. Makanya Paulus saja yang levelnya, ya, yang kompetensinya seorang rasul saja berkata begini, aku ini manusia celaka. Kenapa manusia celaka? Keinginan-keinginannya gak ada yang baik. Semuanya membuahkan kejahatan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini di mata Tuhan kita seperti ini loh. Entah di mata kita seperti apa. Di mata kita mungkin ada berkata, saya gak perlu. Saya gak perlu Roh Kudus, saya gak perlu Tuhan. Tapi ayat ini menyatakan kebenaran, kita butuh pertolongan Roh Kudus selama-lamanya. Kita ini ternyata manusia celaka, kata Paulus. Sampai dia berdoa, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Selalu mengajak kehendak-kehendak yang tidak baik. Tidak ada satupun yang baik. Maka di sini kita mengerti betapa peran Roh Kudus sebagai seorang penolong itu sangat penting dalam hidup kita. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah merasakan pertolongan Roh Kudus? Kalau dia sebagai penolong lewat korban kematian Kristus melaksanakan rancangan Bapa, ditaruh dalam diri kita sebagai penolong, harusnya dia menolong kita dong. Apakah saudara merasakan pertolongannya? Nah, timbul satu pertanyaan begini, saya bawa saudara pada poin ini. Perhatikan poin ini penting buat kita. Pertanyaannya begini, mengapa banyak orang percaya belum mengalami kemaksimalan dengan keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya? Kan Roh Kudus sebagai penolong, harusnya dia menolong kita dong. Lalu pertanyaannya, realitanya, tetapi kenapa banyak di antara kita orang Kristen, banyak di antara kita orang yang sudah percaya pada Tuhan, keadaan hidup kita belum mengalami pertolongan Tuhan yang menjadikan hidup kita menjadi lebih baik.
Kenapa kemaksimalan roh penolong dalam diri kita belum alami secara nyata dalam kehidupan kita keseharian? Apa sebabnya? Harusnya hidup kita maksimal dong. Tapi kenyataannya banyak di antara kita belum mengalami kemaksimalan dari karya Sang Penolong yang tinggal dalam hidup kita. Saya ingin tunjukkan sama saudara sebetulnya beberapa hal. Tapi waktu kita tidak banyak. Mungkin satu perkara saja. Kenapa Roh Kudus yang dikatakan roh penolong yang kuasanya sama dengan Bapa, pencipta langit dan bumi, sama dengan Yesus pencipta juga. Kuasa Roh Kudus sama dengan Bapa sama Yesus. Tapi kenapa kuasa penolong yang sangat tak terbatas itu nggak maksimal? Bahkan saya katakan, kok nggak jadi bukti nyata sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita? Ada apa? Masalahnya di mana? Coba kita pelajari. Anda mesti percaya sejak Yesus naik ke sorga, kita percaya pada Yesus, darahnya ampuni kita. Maka Roh Kudus itu diutus oleh Yesus, oleh Bapa, tinggal dalam hidup setiap kita. Roh penolong ada. Tapi kenapa tidak membawa kita mengalami maksimal? Pertolongannya itu loh kok tidak maksimal dalam hidup kita. Kita cuma lihat orang lain, loh dia ditolong kok saya tidak. Kok dia Kristennya luar biasa, kok saya nggak luar biasa. Ada apa? Mengapa seperti itu? Ada beberapa hal, tapi satu perkara saya tunjukkan. Jangan-jangan ini yang terjadi. Mari lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Saya bacakan ayat ini pendek. Ya, mari sama-sama kita baca saja deh. Kalau cuma satu kalimat saja. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1, 2, dan 3. Janganlah padamkan roh. Kata ini suka terlewati dalam kehidupan kekristenan kita. Kata ini seringkali hilang dalam hidup kekristenan kita. Janganlah padamkan roh. Kurang populer, kurang familiar di telinga kekristenan kita. Kalau kita baca ayat di atasnya, misalnya ayat keberapa ya? Ayat yang ke-16 misalnya. Kalau tidak salah dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17-nya ya. Ayat 17-nya dikatakan begini, turun ke bawah dikatakan, coba tolong multimedia ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18-nya bagaimana? Familiar semua ya, bersukacitalah senantiasa, familiar. Ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa, familiar. Ayat 18 sangat familiar, sering kita dengar. Mengucap syukur dalam segala hal seterusnya, ini sering kita dengar. Tapi bagaimana dengan ayat 19? Janganlah padamkan roh, ini kurang familiar. Jangan-jangan ini yang terjadi yang membuat kekristenan kita dengan keberadaan roh penolong itu, Roh Kudus, itu nggak maksimal. Sudahkah Anda mengalami pertolongan Roh Kudus? Yang saya katakan pada bagian awal tadi, kalau Yesus bisa menyembuhkan, Roh Kudus juga menyembuhkan. Kalau Yesus bisa memberkati orang kekurangan, Roh Kudus kuasanya sama dengan penolong yang pertama. Dia juga bisa memelihara, memberkati kita yang kekurangan. Kalau Yesus bisa berikan solusi kesulitan kita, jalan keluar kepada kita, Roh Kudus juga sama. Dia bisa memberikan solusi jalan keluar yang luar biasa kepada kita. Sudahkah Anda mengalami kemaksimalan pertolongannya? Dia sebagai penolong dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, kenapa Anda maksimal? Kenapa kita tidak mengalami eksistensi keberadaan roh penolong dengan pertolongan Roh Kudus yang nyata realita dalam hidup kita? Kenapa? Jangan-jangan ini yang pertama, kita memadamkan roh. Perhatikan kalimatnya, janganlah padamkan roh. Ini berarti kan verboten, larangan dari Tuhan. Kalau firman berkata, Tuhan berkata, janganlah padamkan roh, berarti ada kemungkinan, bukan cuma ada kemungkinan, itu bisa terjadi bahwa manusia memang punya kemampuan untuk memadamkan roh. Tuhan lihat manusia punya kemampuan melakukan itu, memadamkan roh yang ada dalam dirinya. Nanti saya terangkan apa maksudnya memadamkan roh. Saya kasih contoh, memadamkan roh itu contoh seperti apa sih? Di sebuah kasus dalam Alkitab, itu pernah terjadi di satu tempat yang namanya Nazaret. Kita langsung baca ayatnya saja ya, untuk kita bisa menyingkatkan waktu yang ada.
Markus pasal 6 ayat 5 sampai 6a, nanti lengkapnya Anda baca di rumah tentunya. Saya baca singkat saja begini. Ia, Yesus maksudnya. Jadi kata ia ini bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan rasul yang lain. Yesus, ia yaitu Yesus. Aneh memang, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Saya ulang sekali lagi. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, dikatakan kecuali dikatakan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6, perhatikan. Ayat 6 saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini, ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini salah satu bentuk, salah satu contoh tentang memadamkan roh ya seperti ini. Roh Kudus itu roh penolong dahsyat, kuasanya tak terbatas. Tapi ada bentuk kata ketidakpercayaan. Jadi pada waktu itu Yesus di Nazaret, di kampung halamannya, tempat di mana dia dibesarkan, memang domisilinya di Nazaret. Yesus lahirnya di Bethlehem, tetapi dibesarkannya di Nazaret. Lihat, saya suka ajarkan firman Allah ini, bahwa harusnya di Nazaret itu adalah satu tempat, satu kota, di mana mujizat harusnya lebih hebat, paling banyak terjadi mestinya. Di Yerusalem itu banyak mujizat, di Galilea banyak mujizat, di kota-kota lain, di tempat lain banyak mujizat terjadi. Harusnya menurut pikiran saya di Nazaret harusnya mujizat 2 kali lipat ganda. Sebutlah singkatnya begini, kalau di Yerusalem ada 50 mujizat, harusnya di Nazaret 150 mujizat gitu. Berapa kali lipatnya? Kenapa? Kampung halamannya. Harusnya kampung halaman mendapatkan benefit dari keberadaan Yesus ada di situ. Kan tiap hari dia di sana. Orang butuh dia ada. Orang sakit dia ada. Sumber mujizat, pokok mujizat itu ada di tengah-tengah mereka. Ada di Nazaret. Harusnya limpah, tapi ada hal yang sangat mengganjal dan aneh. Ia itu Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Diterangkan di sini kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan apa? Meletakkan tangannya atas mereka. Letakkan tangan, orang sakit sembuh. Mungkin seperti keseharian kita ya. Tumpang tangan sembuh, tumpang tangan satu enggak sembuh, sana enggak sembuh, sana enggak sembuh, tumpang tangan disembuh. Enggak banyak, 1-2 orang saja. Banyak yang sakit yang datang mungkin, tapi cuma 1-2-3 orang sembuh. Kebanyakan mayoritas tidak mengalami pertolongannya. Apakah dia kehilangan kesaktian di Nazaret? Apakah Yesus kehilangan kuasa? Tentu saja tidak. Kuasa Tuhan kita percaya memang Alkitab katakan tidak pernah berubah. Di mana saja kuasanya bisa dilepaskan. Tetapi kenapa khususnya di satu tempat asalnya di Nazaret cuman 1-2 mujizat terjadi, yang lain tidak mengalami mujizat. Di tempat lain mujizat besar. Di Betania itu orang mati dibangkitkan, namanya Lazarus, Anda tahu itu. Tapi aneh, di kampung halamannya Nazaret mujizatnya biasa. Itu pun waktu di tumpang tangan cuma 1-2 orang sembuh, yang lain tidak sembuh. Saya berharap dari cerita ini Anda dapat gambaran. Oh gitu ya. Yesus berkata, ia merasa heran. Kok terjadi seperti ini? Atas ketidakpercayaan mereka. Ini dasarnya. Kenapa kuasa pertolongannya, mujizatnya sebetulnya tanpa batas. Hanya 1-2-3 orang yang alami. Karena yang ngalami, yang percaya, mayoritas nggak ngalami karena ketidakpercayaan mereka. Sampai Yesus geleng-geleng kepala heran. Ketidakpercayaan. Saudara, ini model contoh memadamkan roh ketidakpercayaan. Atau kalau saya bawa tarik kekinian, kalau Anda bisa percaya Bapa berkuasa, ajaib kuasanya. Kalau Anda bisa percaya Yesus berkuasa, bagaimana dengan Roh Kudus? Yang keberadaannya ada dalam diri kita. Dia berkuasa. Kuasanya sama dengan anak manusia, itulah Yesus. Kalau kita tidak percaya kuasanya hari ini, itu sama dengan Anda memadamkan itu roh. Ketidakpercayaan kita itu memadamkan roh.
Mari coba lihat ayat ini. Roma pasal 8 ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan, perhatikan ayat ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, ya Roh Kudus, ya yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya mau tekankan di sini, saya ulang sekali lagi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ada di dalam kamu, dan memang Dia tinggal dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kenapa saya mesti tekankan ini pada saudara? Bahwa kenapa banyak kekristenan kita tidak mengalami kemaksimalan? Kenapa iman Kristen kita yang mengatakan saya percaya kok sama Yesus, tapi apakah ada percaya pada Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu? Kita nggak cukup hanya berkata percaya, unbelief, believer, percaya tapi nggak percaya keberadaan Roh Kudus. Tapi saya percaya firman nggak? Saya mau ulang, Anda percaya nggak Roh Kudus ada dalam dirimu sebagai penolong? Itu penegasan saya. Ingat Roma 8 ayat 10 dan 11, terutama ayat 11. Yesus yang mati, ketika Dia bangkit, bukan tubuh Yesus sendiri yang membuat Dia bangkit. Roh Kudus yang dalam diri Yesus yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maksud saya begini, Roh Kudus itu roh yang membangkitkan Yesus. Roh Kudus itu roh kebangkitan. Jadi kalau hari ini Anda terpuruk, saya mau ingatkan, Anda percaya nggak? Roh Kudus itu penolong yang sanggup membangkitkan kehidupan saudara, sanggup memulihkan saudara, sanggup memberikan jalan keluar dalam keterpurukan seperti apapun yang Anda hadapi. Saya mau tanya, apakah Anda mau mengalami kemaksimalan ikut Tuhan? Anda mesti merenung, bertanya-tanya, kenapa saya tidak mengalami kemaksimalan? Kok kita lihat orang lain maksimal, orang lain 1, 2, 3 kita lihat ditolong Tuhan, kok saya tidak? Jangan-jangan posisimu sedang mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Memadamkan itu identik sama api ya saudara. Api dipadamkan. Roh Kudus kayak api itu penolong. Oh, Dia berkuasa. Ketidakpercayaan kita itu bagaikan memadamkan, kuasanya nggak bekerja. Harusnya menyala, ada dampaknya? Enggak ada dampak. Karena apa? Ya kita yang padamkan. Dengan apa? Dengan ketidakpercayaan. Jadi saya mau ingatkan, Roh penolong itu dahsyat kuasanya, ajaib kuasanya. Kuasanya sama dengan penolong yang pertama. Bahkan Yesus sebagai manusia saja ketika Dia mati membangkitkan Roh Kudus. Jadi hari ini Anda mesti percaya, Roh Kudus itu kuasa kebangkitan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Dan Anda harus percaya penolong itu sanggup menolong apapun pergumulanmu dalam hidupmu pagi ini. Berjalanlah langkah demi langkah setiap hari. Dalam setiap helaan nafas kita, kita percaya ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Dan Dia juga Tuhan Allah Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa.